Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifatul Nisa Ramadhani dari kelas 11 MP2. Di pelajaran sejarah kali ini saya akan menjelaskan tentang kebijakan VOC dan pemerintahan kolonial Belanda. Belanda menguasai Indonesia dalam dua periode besar yang berbeda. Periode pertama dijalankan oleh sebuah perusahaan dagang yang raksasa yang bernama VOC. Berdiri pada tahun 1602 sampai 1799. Periode yang kedua adalah dipimpin oleh langsung pemerintahan negara Belanda, yaitu sebuah pemerintahan kolonial Hindia Belanda yang berdiri pada tahun 1800 sampai 1942. Secara singkat, VOC berfokus pada monopoli perdagangan rempah-rempah, sedangkan pemerintah kolonial berfokus pada menguasai wilayah, memeras tenaga kerja, dan mengeruk hasil bumi rakyat. Yang pertama adalah kebijakan masa VOC pada tahun 1602 sampai 1799. VOC sebenarnya adalah salah sebuah kongsi atau perusahaan dagang, namun pemerintahan Belanda memberikan hak istimewa bernama hak oktroy. Hak ini membuat VOC bisa bertindak seperti sebuah negara, seperti boleh memiliki tentara sendiri, mencetak uang sendiri, membangun benteng, dan menyatakan perang. Kebijakan VOC yang sangat merugikan rakyat Indonesia diantara lain adalah monopoli perdagangan. Rakyat Nusantara dilarang keras menjual rempah-rempah seperti cengkeh, pala kepada pedagang dari negara lain. Semua hasil panen harus dijual hanya kepada VOC dengan harga yang murah. Yang kedua adalah politik adu domba. VOC suka ikut campur dalam urusan internal kerajaan Indonesia. Mereka akan membantu salah satu pihak yang sedang merebut tahta, lalu meminta imbalan berupa wilayah atau hak monopoli ekonomi. Yang ketiga adalah pelayaran hongki. Patroli laut menggunakan perang kayu kora-kora untuk mengawasi perairan di Maluku. Tujuan untuk menangkap dan menghukum rakyat atau perdagangan yang nekat melakukan perdagangan gelap di VOC. Yang keempat adalah hak ekstirpasi. Hak VOC untuk menebang atau memusnahkan pohon rempah-rempah milik rakyat dilakukan jika jumlah rempah di pasar terlalu banyak agar jumlahnya sedikit dan harganya di Eropa tetap mahal. Yang kelima adalah kontingenten dan verplichte leverati. Kebijakan pajak wajib berupa hasil bumi dan kewajiban manual hasil bumi tersebut dengan harga yang sangat murah yang ditentukan oleh pihak VOC. Yang kedua adalah kebijakan masa pemerintahan kolonial Belanda yang berdiri pada tahun 1800 sampai 1942. Pada akhir tahun 1799, VOC bangkrut karena korupsi besar-besaran dan utang yang menumpuk. Mulai tahun 1800, wilayah Indonesia diambil alih oleh pemerintah kerajaan Belanda. Kebijakan berganti-ganti tergantung siapa gubernur jenderal yang dipimpin. A. Kebijakan kerja Rodi. Masa Dulles 1808 sampai 1811, Gubernur Jenderal Herman Willem Dulles dikirim untuk mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Kebijakan terkenalnya adalah Jalan Raya Pos, memangsa rakyat bangunan jalan raya sepanjang 1000 km dari Anyer, Banten hingga Panarukan, Jawa Timur. Rakyat dipaksa kerja berat tanpa upah layak, kerja Rodi, untuk menyebabkan ribuan orang meninggal dunia karena kelaparan dan penyakit. Yang B adalah kebijakan tanam paksa. Pada
tahun 1830 sampai 1870, Belanda mengalami krisis keuangan. Akibatnya perang di Eropa dan perang melawan Pangeran Diponegoro. Untuk mengisi kembali kas negara yang kosong, Johannes van den Bos menerapkan tanam paksa. Rakyat diwajibkan menanam komoditas ekspor yang laku keras di Eropa seperti kopi, tebu, nila atau indigo, dan tembakau di tanah mereka. Namun, ini membuat Belanda menjadi sangat kaya raya, mengatasi kebangkrutan untuk mereka. Namun, membuat rakyat Indonesia menderita kelaparan hebat karena lahan untuk menanam padi menjadi terlantar. Yang C adalah kebijakan pintu terbuka atau sistem liberal pada tahun 1870 sampai 1900. Setelah tanam paksa diprotes oleh kaum humanis di Belanda karena nilai terlalu kejam. Sistem tersebut dihapus. Belanda kemudian menerapkan sistem liberal untuk pintu terbuka. Pemerintahan Belanda membuka pintu bagi investor swasta asing seperti penguasa dari Inggris, Prancis, atau Belanda sendiri untuk menyewa tanah dan mendirikan perkebunan atau pabrik besar di Indonesia. Rakyat berubah status menjadi buruh upahan dengan gaji yang sangat kecil dan perkebunan swasta tersebut. Yang D adalah politik etis atau politik balas budi. Mulai dari 1901, muncul kritikan bahwa Belanda telah mengeruk kekayaan Nusantara tanpa memikir kesejahteraan rakyat pribumi. Lahirlah politik etis yang fokus untuk 3 program utama. Yang pertama adalah irigasi, membangun saluran air untuk mengalirkan sawah dan perkebunan. Yang kedua adalah imigrasi, transmigrasi, memindahkan penduduk dari Pulau Jawa yang padat ke pulau lain seperti Sumatera untuk dijadikan tenaga kerja dari perkebunan ke kelapa sawit dan karet. Yang ketiga adalah edukasi pendidikan, mandiri sekolah untuk anak-anak pribumi. Walau awalnya Belanda hanya ingin mencetak pekerjaan administrasi yang bisa menggunakan dan menulis dengan upah murah, dari sekolah inilah lahir kaum pelajar yang nantinya memimpin pergerakan kemerdekaan Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.